Jadi, beberapa ciri kecemasan itu ada gelisah, tegang, sulit konsentrasi, muncul gejala fisik, misalnya nyeri perut, dada berdebar, dan lain-lain. Coba deh Jul, kamu sebutin kuesioner apa yang bisa dipakai untuk mengukur derajat kecemasan seseorang. Siapa tahu besok ditanya sama dokter pengujinya. Udah, gue aja deh yang jawab. Kalau nggak salah itu pakai GAD-7 atau General Anxiety Disorder 7. Nah, nanti itu ada sistem scoring. Kalau misalnya skornya 15 sampai 21 itu tandanya kecemasan yang berat. Nah, bener tuh. Aku jadi ingat sesuatu. Masa ya, aku baca dari salah satu jurnal. Katanya jurusan kedokteran itu tingkat stresornya tinggi loh. Jadi mahasiswanya lebih rentan mengalami kecemasan. Kalian ada yang ngerasa gitu nggak? Kalau aku sih enggak. Ya mungkin di awal-awal aja. Namanya juga adaptasi. Ya selanjutnya gue santai aja sih. Ih, kok teman-temanku kelihatannya udah siap banget ya untuk ujian besok. Sedangkan aku masih begini-begini aja. Mereka belajarnya kapan ya? Mereka ini pintar dan aktif organisasi pula. Banyak tugas-tugas lain yang harus dikerjakan juga. Tapi mereka masih sempat untuk baca jurnal. Gimana ya cara bagi waktunya? Woi Jul, kok lu melamun aja sih? Udah santai aja kali, gak usah menghayati materinya gitu. Udah santai aja. Ya gimana ya Nat ya? Aku tuh ngerasa minder sama kalian sebenarnya. Kalian tuh belajarnya dari berapa hari sebelumnya sih? Soalnya ini kan materi banyak banget. Dan aku tuh ngerasa kalian udah pada jago-jago semua. Aku kan jadi insecure. Kalau aku sih emang dari minggu lalu udah nyicil belajar dikit-dikit. Sama sih, emang lu gimana? Aku tuh ngerasa udah belajar banyak tapi masih kurang, nggak tahu kenapa. Sorry guys, udah jam segini. Kayaknya aku harus pulang deh, ada urusan mendadak. Jul, kok lu cepet banget sih balik? Baru juga jam segini. Iya maaf, ada urusan mendadak. Ya udah, hati-hati di jalan ya. Iya. Good luck tapi buat ujian besok. Makasih Li dan Nat, thank you. Aduh, udah dari 2 jam yang lalu baring di atas kasur, tapi kok nggak bisa tidur ya? Badannya rasanya udah capek, tapi nggak ngantuk-ngantuk. Padahal besok harus bangun pagi buat ujian. Teman-teman yang lain jam segini lagi pada ngapain ya? Jangan-jangan masih pada belajar. Aduh, kok aku malah udah siap tidur gini sih? Daripada nggak bisa tidur, mending belajar lagi deh. Ini dok. Iya, silakan deh. Ya, dibaca ya soalnya, baca dengan teliti. Gitu. Sudah cukup? Boleh langsung dimulai? Pasien perempuan usia 28 tahun datang dengan keluhan
Dek, silakan langsung dimulai aja. Waktunya terus berjalan loh. Pasien perempuan datang dengan Aduh, keluhannya apa tadi ya? Kok jadi lupa gini sih? Pasien perempuan datang dengan keluhan. Aduh, skenario-nya tadi apa ya? Pasien datang dengan keluhan. Aduh, kok jadi lupa? Aduh, ini gimana dong? Dek, kamu baik-baik aja? Masih bisa lanjut ujian? Maaf dok, sepertinya saya tidak bisa lanjut ujian. Tiba-tiba perut saya sakit. Nonsen ya dok. Aduh, kenapa sih aku tadi kayak gitu? Malu-maluin banget. Padahal kemarin udah belajar, tapi kenapa malah kayak gitu? Aduh, gak lulus lagi nih mah. Kenapa sih aku gagal terus? Capek, kenapa? Gimana dong? Apakah kamu seorang mahasiswa kedokteran? Di tengah padatnya jadwal kuliah, tugas, dan ujian, pernahkah kamu mengalami seperti apa yang mahasiswa tadi alami? Di tengah-tengah ujian, tiba-tiba sulit untuk berkonsentrasi, ngeblank, perut sakit, mual muntah, nyeri otot, hingga tidak dapat beraktivitas sehari-hari. Atau bahkan, ada beberapa di antara kamu yang mengalami nafsu makan turun dan sulit tidur. Nah, bisa jadi apa yang kamu rasakan adalah tanda dan gejala dari gangguan cemas. Apakah kamu pernah mendengar hal tersebut? Kecemasan sebenarnya bukanlah hal yang baru, dan hampir setiap orang pasti pernah merasakannya, terutama pada mahasiswa kedokteran. Faktanya, dari hasil penelitian, ditemukan bahwa tingkat kecemasan pada mahasiswa kedokteran lebih tinggi dibandingkan populasi lainnya, yaitu sekitar 30 hingga 70%. Tingkat kecemasan pada mahasiswa kedokteran di Timur Tengah dan Asia lebih tinggi daripada populasi di belahan dunia lain. Kecemasan ini tentu saja akan berpengaruh terhadap prestasi akademik dan performa kerja. Lalu, apa saja tanda dan gejala dari orang yang mengalami gangguan cemas? Terdapat perubahan-perubahan yang terjadi pada sisi perasaan, cara berpikir, kondisi fisik, hingga perubahan perilaku yang dapat kita amati. Seseorang yang memiliki gangguan cemas akan cenderung untuk gugup, gelisah, dan tegang. Dari cara berpikirnya, orang tersebut akan sulit berkonsentrasi dan dipenuhi oleh pikiran-pikiran negatif yang tidak dapat ia kendalikan. Perasaan dan pikiran tersebut dapat berpengaruh pada kondisi fisik, di mana dia akan mengalami tangannya gemetar, nyeri otot, sesak, dada berdebar-debar, dan masih banyak lagi. Pada akhirnya, seseorang yang mengalami gangguan kecemasan akan sulit untuk menyelesaikan pekerjaannya, bahkan mengalami sulit makan dan gangguan tidur. Kenapa sih kamu bisa mengalami cemas? Ternyata ada dua faktor yang secara umum mempengaruhi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pasti kamu pernah kan merasa tertekan oleh tuntutan tugas dan kewajiban yang harus kamu selesaikan selama menjadi mahasiswa kedokteran. Mahasiswa kedokteran juga dituntut untuk dapat survive di dalam lingkungan yang kompetitif dan perfeksionis dengan standar akademis yang tinggi. Kecemasan juga terkait dengan kepribadian dan sifat masing-masing individu. Ada beberapa orang yang lebih rentan terkena gangguan cemas.
yaitu orang-orang yang memiliki kepribadian pencemas atau dalam keluarga memiliki gangguan serupa. Lalu, apa yang dapat kita lakukan seandainya kita mengalami kecemasan? Terapi untuk kecemasan dapat dibagi menjadi dua, yaitu terapi farmakologis atau terapi dengan obat dan terapi non-farmakologis. Jika kecemasan tersebut termasuk dalam derajat ringan, maka mungkin terapi farmakologis belum terlalu dibutuhkan. Pada tahap ini, diperlukan kemampuan untuk mengembangkan coping mechanism yang baik. Umumnya, mahasiswa yang dirundung rasa cemas akan melakukan coping mechanism atau usaha perubahan pola pikir dan perilaku yang dilakukan untuk melalui kesulitan tersebut. Tiap orang memiliki coping mechanism yang berbeda-beda antar individu, baik itu mekanisme yang bersifat positif, di mana seseorang secara aktif menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, seperti menyusun ulang jadwal harian atau menyesuaikan target terhadap diri sendiri sehingga mengurangi rasa cemas. Mekanisme coping lainnya yang juga sering digunakan yaitu self-destruction, yaitu mengalihkan rasa cemas berlebih melalui kegiatan lain. Kegiatan ini dapat berupa bersosialisasi dengan keluarga, teman, maupun support system lainnya, berolahraga, ataupun melakukan hobi. Kamu bisa menyesuaikan bentuk coping mechanism yang dapat membantumu mengatasi rasa cemas berlebih. Namun, jika kecemasan sudah sampai di tahap sedang hingga berat, maka sangat disarankan untuk melakukan konsultasi dengan dokter untuk dipertimbangkan apakah perlu pemberian obat atau tidak. Nah, kamu perlu berhati-hati jika kamu mengalami kecemasan yang muncul tidak hanya ketika sedang menghadapi tekanan atau situasi yang sulit, rasa cemas yang sulit untuk dikendalikan, terdapat masalah penggunaan alkohol atau obat-obatan terlarang sebagai bentuk coping, terlalu fokus pada rasa cemasmu dibanding fokus pada penyelesaian pekerjaan atau masalah yang sedang dihadapi. Kecemasan berlangsung dalam waktu yang lama sehingga berpengaruh terhadap kesehatan fisik, muncul perasaan ingin menyakiti diri sendiri atau ada ide bunuh diri. Maka jangan ragu ya untuk mencari pertolongan profesional seperti psikolog atau psikiater, karena itu artinya kamu tidak dapat mengatasi sendiri gangguan cemas tersebut. Kesimpulannya, perlu kita ingat kembali bahwa kecemasan merupakan hal yang normal dan cukup sering ditemukan pada banyak individu, termasuk mahasiswa kedokteran. Kamu tidak perlu terlalu khawatir akan hal tersebut. Tetapi, jika kamu merasa cemas dan sudah berusaha untuk mengatasinya dengan sebaik mungkin, namun tidak ada kemajuan, bahkan yang kecil sekalipun dalam periode waktu yang lama, itu artinya kamu perlu untuk meminta bantuan kepada yang lebih profesional. Jangan ragu untuk datang ke psikiater atau psikolog ya. Salam sehat jiwa.